siang anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembahasan tema 8 kelas 2, yaitu tentang aturan keselamatan. Oke anak-anak, dalam pembahasan ini Bu Guru membuat pengelompokan bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan pertama untuk aturan keselamatan ini. Nanti Bu Yuni akan membuatkan untuk pertemuan part 2, part 3, part 4 dan seterusnya terkait dengan pembelajaran aturan keselamatan. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan waktu yang singkat ini. Kita akan belajar tentang aturan keselamatan. Di sini Bu Yuni sudah membuatkan ringkasan atau apa saja yang dibahas di dalam tema 8, yaitu untuk subtema 1 pembahasan tentang aturan keselamatan di rumah. Ya, di sini membahas tentang apa saja aturan keselamatan yang ada di rumah, ya. Contohnya apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian yang nomor 2 adalah tentang di subtema 2, yaitu tentang menjaga keselamatan di rumah. Kemudian yang nomor 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Di dalam subtema 3 ini dibahas tentang aturan keselamatan di perjalanan. Seperti apa kalian nanti dalam berjalan di jalan atau di dalam kegiatan di kegiatan dalam perjalanan, seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita dalam kondisi yang aman. Nanti ada di subtema 3. Kemudian yang di subtema 4 yaitu tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Ya, menjaga keselamatan caranya seperti apa. Kalau yang di subtema 3 adalah tentang aturannya apa saja. Ya. Kalau yang di subtema 1 adalah aturan keselamatan di rumah apa saja. Terus yang dilakukan untuk menjaga, untuk menepati aturan itu apa saja. Itu nanti ada di kolom-kolom berikutnya. Tetapi untuk kali ini Bu Yuni akan membahas hanya masih di tentang subtema 1, masih terkait tentang aturan keselamatan di sekitar rumah, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, untuk mempelajari tentang aturan keselamatan baik di rumah maupun di perjalanan dan seterusnya, sebaiknya memang anak-anak tahu ya, apakah itu aturan. Ya, apakah aturan itu? Nah, di sini Bu Yuni sudah menuliskan tentang aturan. Ya. Aturan adalah serangkaian ketentuan, serangkaian petunjuk, atau patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia. Ya, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan manusia itu adalah yang dibuat oleh ibu, ya, yang dibuat oleh guru, atau yang dibuat oleh pengelola sebuah tempat wisata, atau aturan yang dibuat oleh polisi lalu lintas, ya. Ya, misalnya kalau kita masih di dalam keadaan di luar di perjalanan, ya. Polisi juga membuat aturan, ibu bapak kalian juga membuat aturan di rumah, guru juga membuat aturan di sekolah, gitu ya. Nah, untuk apa aturan itu dibuat? Aturan itu dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan kita, untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur kehidupan anak-anak, ya, untuk kehidupan kalian, ya, dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak melakukan kesalahan, ya, agar tidak berlaku menang sendiri sehingga ada pertengkaran, sehingga ada pertikaian, ya. Ya, sehingga tidak, kalau kita ikut aturan tidak akan terjadi itu. Atau mungkin dengan tidak memperhatikan aturan bisa saja kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Maka dengan adanya aturan itu diharapkan kita tidak melakukan
sesuatu yang tidak baik itu, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang baik-baik sesuai aturan yang dibuat oleh ibu bapak, oleh guru, oleh polisi, oleh pemerintah, ya. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada itu. Baik, kita lihat. Kita baca ya. Untuk bacaan di sini kita baca dulu. Anak-anak silakan membaca dalam hati. Bacaan ini Bu Yuni diam dulu, anak-anak membaca dulu dalam hati. Oke, sudah dibaca dalam hati. Sekarang kita membaca bersama antara Bu Yuni dan anak-anak ya. Kita baca bersama-sama. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Oke, itu bacaannya. Apakah anak-anak sudah memahami apa yang tertuang di dalam bacaan itu? Kita baca sekali lagi ya. Ya. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Anak-anak, Bu Guru minta anak-anak mencari inti dari bacaan ini, mencari kesimpulan dari bacaan ini, atau mencari kata-kata yang penting di dalam bacaan ini. Kira-kira apa kalimat atau apa kata-kata yang penting atau inti dari bacaan ini? Coba diperhatikan sekali lagi, silahkan dilihat sekali lagi sebelum Bu Yuni pindah ke slide selanjutnya. Coba diperhatikan sekali lagi. Ya, saya kira anak-anak sudah tahu kira-kira apa yang tertuang di dalam bacaan ini, ya. Apa ini kira-kira kesimpulannya apa? Nah, ini dia kesimpulan dari bacaan itu, ya. Aturan harus ditaati dimanapun kita berada. Aturan harus ditaati dimanapun kita berada. Ya. Jadi aturan itu harus ditaati anak-anak dimanapun kita berada, di rumah kita, di rumah tante, di rumah om, atau aturan di masyarakat itu juga, ya, di lingkungan rumah. Bagaimana kalau kita sudah keluar dari rumah, aturan yang harus dilakukan apa? Aturan bermain, ya, seperti apa kalau kita mau bermain. Setelah itu aturan yang ada di sekolah, misalnya kita harus seperti apa. Nah, tapi di dalam pembahasan ini adalah aturan di rumah, ya. Di rumah itu bisa jadi di rumah kita, bisa jadi di rumahnya saudara kita, bisa jadi di rumah teman. Itu ada aturannya masing-masing dan itu harus kalian taati. Salah satu contoh, jika kita sedang bermain di rumah teman, ada anak yang maunya langsung masuk ke rumah kamar temannya, apakah itu diperbolehkan? Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita bermain di rumah teman, kita tidak boleh langsung masuk kamar. Karena ada juga orang tua yang tidak mengizinkan temannya masuk ke kamar anak-anaknya, ya. Jadi sebaiknya anak-anak duduk dulu di ruang tamu seperti itu. Nah, kalau dipersilahkan boleh kalian mau masuk kamar, silakan, itu baru. Ya, tetapi kalau aturan di rumah itu mengatakan teman-temanmu tidak boleh masuk kamar, ya sudah, kita tidak boleh masuk kamar, tidak boleh memaksakan. Ya.
Itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjutkan ya slide selanjutnya. Coba diperhatikan untuk gambar 1 ini. Ini ada di buku tema 8 ya, kelas pembelajaran 1. Nah, anak-anak pasti sudah tahu gambar ini tentang apa. Kan? Yang terlihat di dalam gambar ini adalah seorang ibu, seorang anak putri. Mereka sedang apa? Sedang memasak. Kemudian yang dikerjakan adalah sedang memotong. Karena sedang memotong, pasti menggunakan pisau. Nah, bagaimana cara penggunaan pisau supaya kita aman? Itu tentu ada aturannya. Nah, pasti kalian sendiri tahu bagaimana kita harus aman di dalam memasak ya. Bagaimana kita menggunakan pisau supaya aman, supaya tangan kita tidak terpotong oleh pisau, ya kan? Salah satunya adalah kita harus cermat, tidak boleh disambil ngobrol ya. Fokus dengan apa yang sedang dikerjakan, yaitu sedang memotong. Kalau di rumah anak-anak kira-kira memotong apa saja sih kalau di rumah? Tentu ya misalnya memotong bawang merah, memotong bawang putih, memotong buah, memotong tomat, memotong sayur. Itu yang harus diperhatikan adalah anak-anak harus fokus apa yang dikerjakan, jangan disambi ngobrol sana sini ya. Jadi ini nanti anak-anak ada tugas di sini sebelah kanan sudah ada. Ceritakan kembali gambar ini menurut pendapat kamu, ceritakan saja ya. Kemudian nomor 2, buatlah 2 aturan keselamatan yang harus ditaati sesuai gambar di samping. Aturan keselamatan saat kamu menggunakan pisau, saat kalian memasak, aturan keselamatan seperti apa? Coba kerjakan menurut pikiran kalian sendiri, menurut inisiatif ide pemikiran kamu sendiri, tertuang di dalam tulisan. Nanti ditulis yang bagus menggunakan tulisan Latin boleh, menggunakan tulisan tidak Latin juga boleh ya. Tetapi usahakan kalian punya pemikiran sendiri, kalau aku menggunakan pisau itu saya harus bagaimana, kalau saya memasak menggunakan pisau itu saya harus bagaimana supaya saya aman ya. Silakan punya ide sendiri terus ditulis. Kemudian yang nomor 3 adalah apakah yang terjadi jika tidak mematuhi aturan keselamatan itu ya. Nah, oke. Itu soal nomor 1, gambar nomor 1. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah di gambar nomor 2. Ini juga ada di buku tema 8. Gambar ini anak-anak pasti sudah tahu ya tentang apa ini kira-kira. Akan bertamu ke rumah orang, akan bertamu ke rumah teman, yang harus dilakukan apakah ini ya kan. Tentu anak-anak nanti akan menceritakan, ingin melihat kalian bagaimana kalian menceritakan gambar ini. Yang salah satu kamu perhatikan adalah gambar di samping dalam bentuk diceritakan dalam bentuk tulisan, sudah pasti dalam bentuk tulisan Latin, boleh juga tidak Latin, yang penting rapi. Kemudian nomor 2, buatlah 2 aturan keselamatan saat kalian akan bertamu ke rumah teman atau ke rumah orang lain atau ke rumah saudara. Ya, bagaimana caranya? Aturan keselamatannya seperti apa? Ya, kan? Atau juga nomor 3, apa yang terjadi jika tidak mematuhi aturan itu? Kalau melihat gambar ini kira-kira kita sedang bertamu atau kita akan pergi meninggalkan rumah. Silahkan kalian mempunyai inisiatif sendiri. Kalau ini kira-kira kalian akan pergi ke rumah orang, kita akan meninggalkan rumah, yang harus kita lakukan apa supaya rumah ini aman, ya kan? Karena ini tangannya ini ada di seputaran kunci, berarti dia sedang mengunci rumah, berarti dia akan pergi ya kan, akan pergi meninggalkan rumah. Nah, itu yang akan diceritakan kalian. Kalau kalian akan pergi meninggalkan rumah, aturannya apa saja supaya rumah kita aman, tidak dimasuki pencuri, seperti itu ya. Buatlah 2 aturan yang harus diperhatikan saat kalian pergi meninggalkan rumah. Yang nomor 3, apakah yang terjadi jika tidak mematuhi aturan itu? Ya, nanti jawab juga. Baik, kita lanjutkan untuk yang slide nomor 3, yaitu gambar nomor 3 tentang
Hmm.